Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Kusdarno Hantoro, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jaya. Saat ini saya mengajar mata kuliah Sistem Digital. Pengetahuan digital sangatlah penting. Mengapa? Kita hidup di era digital. Handphone, laptop, tab, televisi adalah benda-benda digital yang selalu kita gunakan. Kita bergantung pada alat-alat tersebut. Kita harus mandiri. Karena itu penguasaan teknologi digital mutlak bagi kemajuan bangsa. Mendidik dan mengajarkan pengetahuan, membangun perangkat lunak, program, dan perangkat keras berupa digital sangatlah penting dan tidak terpisahkan. Itulah yang menjadi alasan utama saya lebih memilih mengajar sistem digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah sistem digital. Berikut rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah sistem digital. Sistem digital mempelajari tentang rangkaian elektronik analog maupun digital, hingga mampu membangun suatu sistem digital menggunakan gerbang logika dan rangkaian kombinasional. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep kelistrikan arus lemah atau elektronika. Capaian pembelajaran kedua, mahasiswa mampu memahami konsep gerbang logika berdasarkan konsep saklar elektronik. Capaian pembelajaran ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan rangkaian digital untuk mengembangkan sistem mikrokontrol. Capaian pembelajaran keempat, mahasiswa mampu membangun suatu proyek sistem digital sederhana. Metode pengajaran menggunakan metode student centered learning, di mana melibatkan keaktifan mahasiswa dalam pertemuan kuliah maupun praktikum. Mahasiswa diberikan keleluasaan untuk dapat bertanya atau berdiskusi antara sesama mahasiswa atau dosen melalui grup WhatsApp mengenai tugas-tugas dan hal lainnya yang berhubungan dengan studi. Kuliah praktikum diadakan di laboratorium untuk lebih memperdalam pemahaman mahasiswa. Praktikum menggunakan aplikasi Logisim. Aplikasi ini mensimulasikan rangkaian gerbang logika sebelum diterapkan sebagai landasan mikrokontroler. Sebagai modulnya menggunakan buku praktikum panduan yang telah saya susun. Untuk pengkajian materi pembelajaran menggunakan buku referensi The Essential of Computer Organization and Architecture. Penulisnya adalah Linda Knoll dan Julia Loburn. Diterbitkan oleh John N. Bartlett Publisher pada tahun 2018. Kedua, Fundamental of Computer Organization and Architecture. Penulisnya Mustafa Abdul Bar dan Hesham El-Rewini. Terbitan dari Wiley Interscience pada tahun 2005. Terakhir, karya Profesor Barry Patton dengan judul Fundamental of Electronics, diterbitkan oleh National Instrument Corporation di tahun 2018.
Sumber referensi lainnya sebagai bahan diskusi atau tugas dapat ditemukan pada kanal YouTube Logisim Tutorial dan Arduino Project. Komponen penilaian hasil belajar meliputi kehadiran kuliah, pengerjaan soal atau tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pertemuan kuliah 14 kali ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester, total 16 kali. Kehadiran mengikuti kuliah minimal 75% dari total pertemuan. Bobot nilai kehadiran kuliah 10%. Kedua, latihan soal atau tugas diberikan minimal 2 kali. Bobot nilai soal atau tugas adalah 20%. Ketiga, ujian tengah semester atau UTS. UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dengan bobot nilai UTS 30%. Terakhir, ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16 dengan bobot nilai ujian akhir semester 40%. Adapun kriteria penilaian hasil belajar pertama ditentukan berdasarkan sikap dan perilaku mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Kebiasaan mencium tangan dosen merupakan hal unik di Universitas Bhayangkara Jaya saat dimulainya kuliah tatap muka. Ini sebagai bentuk penghormatan dan ini semoga menjadi atau memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria kedua, keaktifan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Mahasiswa tidak hanya duduk diam mendengarkan, namun juga aktif bertanya maupun menjawab. Kriteria ketiga, kreativitas mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Mahasiswa kreatif dalam memberikan pendapat atau pandangannya. Kriteria keempat, kemampuan akademik dalam menetapkan ketepatan menjawab dan menyelesaikan soal-soal atau tugas dari dosen. Untuk pemeringkatan nilai terdiri dari nilai A antara 80 sampai dengan 100. Nilai A minus antara 76 sampai 80. Nilai B plus antara 72 sampai dengan 76. Nilai B antara 68 sampai dengan 72. Nilai B minus antara 64 sampai 68. Nilai C plus antara 60 sampai dengan 64. Pemeringkatan nilai selanjutnya ialah C. Nilai C antara 56 sampai dengan 60. Nilai D antara 45 sampai dengan 56. Dan yang terakhir nilai E antara 0 sampai dengan 45. Demikianlah penyampaian tentang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusdarno Hantoro. Saya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jaya. Saya adalah pengampu untuk mata kuliah
sistem digital. Sebelum kita membahas tentang sistem digital, kita sebenarnya harus tahu dulu apa sih sistem yang sebelum ada sistem digital. Sebelum ada sistem digital, semua perangkat-perangkat menggunakan yang namanya sistem analog. Salah satu contoh dari sistem analog adalah jam atau arloji, ya, jam tangan yang biasa kita gunakan. Di sini terlihat bahwa penunjuk jamnya menggunakan jarum, sehingga kita tidak tahu persis nilai dari waktu yang kita ingin lihat saat itu. Kita hanya bisa kurang lebih mengkira-kira ini jam berapa, jam 10 lewat 10 atau jam 10 kurang, atau kurangnya berapa, kita nggak tahu. Atau juga radio jadul, di mana kita menggunakan tombol putaran untuk mencari frekuensi radio yang tepat. Kita hingga mencoba-coba melihat jarumnya itu bergerak pada frekuensi berapa untuk menentukan frekuensi radio yang kita inginkan. Jadi tidak bisa mendapatkan nilai akurasi yang tepat dari siaran radio yang ingin kita cari. Selanjutnya kamera analog. Kamera analog menggunakan media penyimpanan berupa roll film. Itu sebuah pita terbuat mungkin dari seluloid atau plastik. Dengan metode kimia dia baru bisa menyimpan dan tidak mudah untuk memprosesnya. Jadi dalam menangkap objek gambar itu menggunakan teknik yang masih analog. Kemudian televisi analog, dimana kalau kita perhatikan televisi analog masih banyak sekali gambar noise-nya, atau orang biasa sebut gambar noise, atau semut. Dan untuk mencari frekuensinya itu juga sama seperti radio, kita menggunakan putaran untuk mencari channel televisi yang kita inginkan. Selanjutnya pada kendaraan bermotor, kita ketika mulai motor atau mobil atau kendaraan lainnya ada speedometer yang menunjukkan kecepatan kita dalam berkendara. Ya, kita lihat bahwa tidak tahu persis sebenarnya angkanya berapa pada saat kita mengendarai, berapa kecepatan per kilometer kendaraan yang kita kendarai. Ya, itu salah satu hal yang kalau kita sebut bahwa sistem analog, sistem yang kurang begitu akurat karena dia tidak menunjukkan nilai yang tepat, karena nilainya selalu kontinu, ya, terus menerus berubah. Sedangkan kalau perangkat yang dalam bentuk digital, contohnya saja jam tangan, ya, perbandingan kita dengan jam tangan analog tadi, kita bisa lihat untuk jam tangan yang analog kita tidak tahu persis berapa tadi jamnya, jam berapa. Sedangkan kalau kita menggunakan jam digital, kita bisa tahu persis ini saat ini jam berapa. Kalau tadi jam 10 kira-kira lebih 10, maka dengan jam digital kita bisa tahu persis sekarang jam 10 lewat berapa. Dalam contoh ini ada 10 lewat 8 menit. Itu jam 10 lewat 8 menit. Begitu juga dengan radio. Radio yang sudah digital, maka kalau kita bisa melihat untuk mencari frekuensinya, kita sudah bisa mengatur dengan persis, dengan tepat frekuensi radio mana yang akan kita setel, yang akan kita dengarkan. Kalau dengan menggunakan jarum, maka itu tidak pernah persis tahu berapa frekuensinya, hanya kita menduga-duga ya berapa betulnya frekuensi yang sudah kita cari dengan menggunakan tombol putar. Dan dengan digital kita bisa lebih tepat frekuensinya karena jelas sekali bentuk angkanya.
Selanjutnya adalah kamera digital. Kalau tadi kita menggunakan roll film dan menggunakan lensa untuk menangkap gambar ya secara utuh, sedangkan kalau kita menggunakan teknologi digital, kita menyimpannya dalam sebuah keping memori. Bentuknya lebih kecil, lebih kompak, tapi penyimpanannya jauh lebih banyak. Bentuk kameranya juga semakin kecil, namun gambarnya semakin lebih tajam, sehingga memudahkan kita dalam mengolah gambar digital atau digital image processing. Yang selanjutnya adalah televisi digital. Televisi digital menunjukkan sebuah gambar yang bersih, yang jernih, sehingga lebih enak, lebih nyaman untuk ditonton. Dan pemilihan channel-channel yang lebih beragam daripada kita menggunakan teknologi televisi analog. Selanjutnya adalah speedometer. Speedometer yang kita lihat di sini contohnya adalah speedometer kendaraan, juga sama seperti tadi, sama seperti juga jam digital di arloji, jam arloji kita, jam tangan kita. Angkanya juga lebih jelas, berapa kilometer per jam kendaraan kita melaju saat ini. Jadi kita tidak bisa mengkira-kira lagi, jadi langsung persis tepat dalam menentukan kecepatan kendaraan kita. Nah, satu hal lagi yang penting adalah komputer. Komputer adalah mungkin sebuah perangkat digital yang puncak, yang banyak kita gunakan dalam hal pekerjaan kita atau kita belajar. Nah, pada intinya kalau kita perhatikan, saya ambil contoh adalah komputer, maka dalam komputer itu terdapat sebuah rangkaian elektronik digital yang tersambung, yang diletakkan pada sebuah papan yang disebut dengan printed circuit board. Ya, kalau dalam hal ini kita lihat gambar di sini adalah menunjukkan beberapa komponen digital, ya, komponen digital elektronik yang saling terhubung. Ada beberapa komponen yang disebut dengan chip. Ya, kalau kita lihat perbagiannya ada namanya chip. Nah, chip inilah yang menjadi alat utama dalam pemrosesan secara digital. Nah, komponen chip ini sangat kecil ukurannya. Dan gambar ini adalah seukuran kurang lebih sekuku, ya, yang disebut dengan microchip. Disinilah pusat dari pemrosesan data-data secara digital. Nah, apa sih sebetulnya isi dari chip ini atau microchip ini? Isi dari microchip ini adalah disebut dengan gerbang logika. Nah, salah satu skema diagram dari sebuah chip. Ya, di dalamnya ada bentuk-bentuk seperti kapsul di sini. Nanti kita sebut dengan gerbang N. Ya. Di sini dalam ini adalah skema gambar dari chip, atau juga yang ini, ya, ini adalah gerbang logika juga di dalamnya. Jadi pada dasarnya chip-chip itu berisi gerbang-gerbang logika yang digunakan memproses data secara digital. Nah, apa sih sebetulnya atau bagaimana sih cara kerjanya gerbang logika itu? Di dalam rangkaian elektronika, ya, karena semua sistem tadi dibangun secara perangkat elektronik, itu didasari oleh yang disebut
switching ya atau saklar. Ada dua tipe switching. Yang pertama serial. Sistem switchingnya serial. Seperti apa sih sistem serial itu? Nah, sistem serial kalau kita ibaratkan adalah seperti saklar lampu ya. Cuma di sini saklar lampunya ada dua. Contoh ini ada dua input, yaitu saklar lampu A dan saklar lampu B. Nah, di sini ada sumber listriknya, sebelah kiri, sebelah kanan lampunya. Nah, dan maksud sistem serial di mana saklar ini, switch atau saklar ini terhubung secara seri atau dalam satu garis yang sama. Ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini garisnya sama, satu jalur ya. Nah, kondisi ini ya, terjadi atau berhasil menyalakan lampu apabila kedua saklar ini terhubung. Tapi jika salah satu diantaranya tidak terhubung, maka lampunya tidak nyala. Ya. Nah, secara digital ini dinyatakan dengan on, off. Lampunya on, ya, atau lampunya off. Dan diberi nilai adalah untuk on 1, untuk off adalah 0. Begitu juga untuk switch atau saklar A dan saklar B. Ya. Ya kalau off atau posisi terbuka, maka nilainya adalah 0. Sedangkan posisi tertutup, maka nilainya adalah 1. Nah, begitu juga untuk yang B. Kalau dia terbuka, maka nilainya adalah 0. Kalau dia tertutup, maka nilainya 1. Nah, di dalam bentuk digital, dia dikenal dengan AND logic gate atau gerbang logika AND. Nah, secara umum jika dibuat tabelnya, ya kalau dalam bentuk tabel kita nyatakan logika tadi, ya, kita lihat di sini, ini adalah simbol dari switch dalam bentuk logic gate. Ya. Sebelah kanannya adalah tabelnya yang disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Kalau kita lihat jika input A, di sini ada input A, ada input B, dan outputnya berupa key. Ya. Kalau di gambar ini kita lihat, ya, input A dan input B, kemudian outputnya adalah key. Jika inputnya adalah 0 atau off, ya, atau open, dan input B-nya adalah off juga atau open, maka outputnya adalah off. Ya, artinya apa? Lampunya tidak menyala, ya, karena tidak ada sumber aliran listrik yang mengalir, ya, dari energi sumber listrik ke arah lampu karena terputus dua-duanya. Nah, kemudian kemungkinan lain dari kombinasi saklar itu adalah jika saklarnya A off, B-nya on. Nah, atau saklar A-nya open, saklar B-nya close, tersambung. Apa yang terjadi kalau kita lihat dari gambar ini, jika B-nya terhubung, maka karena A-nya tidak terhubung, maka tidak ada aliran listrik yang mengalir, sehingga tidak membuat lampunya menyala. Jadi outputnya adalah off, ya, atau di sini ditandai dengan simbol angka 0, ya. 0. Jadi off itu 0. Saya ulangi lagi. Kemungkinan berikutnya adalah jika A, ya, terhubung sedangkan B tidak terhubung. Ya, di sini ditandai dengan 1 dan B-nya dengan 0. Apa yang terjadi? Lampunya tidak menyala juga.
ya, karena B tidak terhubung. Jadi tidak ada aliran listrik yang mengalir yang sehingga membuat lampu itu dapat menyala. Karena tidak ada yang mengalir, maka lampunya tidak menyala. Kondisi lain yang berikutnya yaitu jika A-nya close, B-nya close, atau A-nya on, B-nya on. Jadi terhubung, ya. Ada aliran listrik yang mengalir. Dan A-nya nyambung, B-nya nyambung, close dua-duanya. Membuat ini aliran ke arah lampu, sehingga membuat lampunya pada akhirnya menyala. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat tandai dengan A-nya dengan 1, B-nya 1, maka outputnya adalah on atau 1. Nah, itu contoh dari serial switch atau saklar yang terhubung secara seri yang disimbolkan dalam bentuk digital disebut dengan AND logic gate atau gerbang logika AND, yang gambarnya adalah seperti ini, seperti sebuah kapsul yang dibelah setengah, ya. Oke. Atau parallel switch circuit. Gambar diagramnya konsep diagramnya di mana saklarnya tidak terhubung dalam satu jalur, tapi sejajar berdampingan. Ya, ada dua saklar di sini, A dan B. Mas tadi ada lampunya, sumber energinya. Nah, kira-kira bagaimana nih ini? Ya, kira-kira bagaimana? Kapan lampunya nyala? Nah, angkat tangan jawab dulu satu-satu, yang mau jawab angkat tangan. Jadi Pak, Ya, kalau salah satunya ditutup, apa? salah satunya ditutup. Oh, salah satunya nyambung. Iya. Ya, betul. Kalau satunya nyambung, maka ada aliran listrik sehingga menyebabkan lampunya nyala. Jadi kalau kapan mati? Kalau dua-duanya nggak tersambung. Ya. Jadi ini disebut dengan gerbang logika OR atau OR logic gate. Nah, berapa tabelnya? Ini. Simbolnya adalah di gambar perisai. Ini gambar perisai, ya. Tujuh nanti karena orang ada perisai apa? Nanti saya mengistilahkan dengan gambar perisai. Orang analoginya beda-beda. Nah, gambar perisai. Nah, kabelnya kalau kita lihat seperti ini. Ya, jika A-nya open, B-nya open, maka hasilnya nyambung. Tadi itu yang sudah dibilang. Jika A-nya open, B-nya close, karena B-nya close, maka ada aliran listrik dari sumber energi. Karena B-nya nyambung, maka mengalirlah dia sampai ke lampu. Ini lampunya nyala. Begitu juga yang ketiga ini. Ya. Yang ketiga, maka kalau A-nya nyambung, ya, maka dia akan mengalir di lampunya akhirnya. Terus kalau dua-duanya otomatis, kalau dua-duanya tersambung akan menghasilkan aliran listrik hingga menyalakan lampu di sini. Outputnya sama. Nah, dalam bentuk ekspresi boolean ada lampu itu ditulis dengan A plus B, ya. A plus B. Kita sebut dengan A or B. Nah, tadi A and B atau AB saja. Kalau sini A plus B atau A or B. Jadi kalau nanti istilah gak usah bingung. Nah, ini dua dasar dari sistem gerbang logika. Lalu satu lagi, sebuah gerbang, ya, sebuah rangkaian pembalikan disebut atau inverter. Kalau kita lihat rangkaian di sini, ya, jika A-nya close, maka ada aliran listrik. Ya, artinya A-nya
on atau close, nilainya 1, maka lampu tidak akan menyala karena tidak ada aliran listrik yang lewat lampu. Ya. Jadi jika ada aliran listrik atau switch A terhubung, maka akan ada aliran listrik pada switch A atau saklar A. Namun tidak ada aliran listrik pada lampu. Jadi jika A-nya close, maka lampunya off. Nah, namun jika A-nya open atau 0 atau tidak terhubung, maka akan ada aliran listrik ya, pada saklar A. Ya, A yang di sini adalah A yang bergaris. Nanti kita sebut dengan not A. Akan ada aliran listrik ke arah lampu sehingga lampunya menyala atau on atau 1. Nah, kalau dibuat tabel kebenarannya adalah seperti ini, yaitu jika A-nya open, maka outputnya adalah on atau 1 ya. Kita lihat pada gambar sebelah kiri, A-nya open maka lampunya menyala. Sebaliknya kalau A-nya close, pada contoh di gambar sebelah kanan itu artinya close itu A-nya 1, outputnya atau lampunya hasilnya adalah tidak menyala atau off atau 0. Nah, untuk simbol ini itu disebut dengan gerbang NOT atau gerbang logika NOT yang digambarkan dalam bentuk segitiga dengan lingkaran kecil di ujungnya. Jadi notasinya adalah Y sama dengan A dikasih garis di atasnya, atau bisa juga dengan Y sama dengan A dengan tanda kutip 1 di pinggirnya. Nah, inilah dasar dari gerbang logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Dan selanjutnya adalah kombinasi dari ketiganya tersebut. Yang pertama adalah gerbang NAND, ya, gerbang NAND atau NOT N. Gerbang NOT N adalah gerbang N dan outputnya dinotkan, ya, disimbolkan dengan sama dengan bentuk kapsul, separuh kapsul, cuma di ujungnya diberikan tanda lingkaran yang artinya ini dibuat not. Dan bentuk tabelnya adalah kebalikan daripada gerbang N. Jika di gerbang N, jika dua-duanya terhubung menyala, maka pada gerbang not N, jika dua-duanya terhubung, maka outputnya adalah 0, alias tidak menyala. Jadi yang lain outputnya adalah 1 atau menyala. Artinya jika A-nya 0 atau open, B-nya open, maka dia akan nyala. Jika A-nya open, B-nya close, maka dia akan menyala. Jika A-nya close, B-nya open, maka dia tetap akan menyala. Nah, dia akan mati jika keduanya adalah close. Jadi ini kebalikan atau inverter daripada gerbang N. Nah, dinotasikan tadi hampir sama dengan not, yaitu AB. AB itu tandanya dari N, kemudian dikasih garis di atasnya. Atau dengan Y sama dengan AB dalam kurung di tanda kutip. Jadi tambahkan tanda kutip di atasnya. Biasanya kalau dalam hal menulis lebih enak menggunakan Y sama dengan dalam kurung AB tanda kutip. Kemudian gerbang NOR atau NOT OR. Ya. Gerbang NOT OR adalah gerbang OR yang diinvertasikan, ya, dibalikan, di inverter. Ya. Gambarnya sama dengan gerbang OR, hanya saja pada ujungnya diberikan lingkaran. Ini menandakan bahwa outputnya dikebalikan atau diinverter, ya. Yang tadi 1 menjadi 0, yang jadinya 0 menjadi 1, ya.
dalam ini bentuk tabel gunanya adalah seperti berikut. Kalau tadi jika ada satu yang terhubung, kalau bentuk gerbang OR, maka dia akan menyala atau on. Nah, pada not OR ini, maka itu terjadi kebalikan. Jika ada yang terhubung salah satu, maka outputnya tidak menyala atau nol. Namun jika tidak terhubung semuanya, maka outputnya adalah satu alias menyala. Ya, kalau kita lihat bentuknya tabel seperti ini. Nah, yang terakhir itu tentang gerbang XOR atau exclusive OR. Ya. Sama seperti OR, hanya saja di sini ada yang eksklusif, artinya tidak boleh ada yang sama. Ya, ini adalah pengembangan dari gerbang OR. Nah, dalam hal ini bentuk tabel kebenarannya seperti OR, hanya saja untuk nilai yang sama maka nilainya 0. Nah, kalau kita perhatikan tabel kebenaran ini, maka nilai yang sama adalah 0 dengan 0, kemudian 1 dengan 1. Maka outputnya atau hasilnya adalah 0 atau tidak menyala. Ya, jadi ini hanya menyala apabila tidak sama inputnya. Ya, tidak ada yang sama inputnya. Nah, jika ada yang sama maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya, bagaimana kalau kita sekedar untuk mencoba menggambarkan bagaimana sebuah rangkaian digital atau rangkaian gerbang logika seperti ini. Ya. Rangkaian atau gerbang logika seperti ini kira-kira bentuk persamaannya seperti apa? Ya. Kalau kita lihat dalam gambar ini, maka ada input A, input B, dan input C, di mana yang input A dan input B masuk dalam satu gerbang. Yang kalau tadi kita perhatikan adalah ini gerbang not N atau NAND. Sedangkan gerbang yang di bawahnya itu adalah inputnya AB juga, tapi bentuk gerbangnya adalah gerbang not OR. Ya. Nah, sedangkan input C dia langsung masuk ke gerbang yang sebelah kanan, yaitu gerbang N, yang dikombinasikan dengan output dari gerbang NAND yang di atas dan gerbang NOR yang di bawah. Ya. Lantas bagaimana output dari gerbang NAND? Ya, kita lihat hasilnya adalah AB dikasih garis atas, ya, atau NAND, not N. Sedangkan yang di bawah adalah A plus B, kemudian diberi garis di atasnya. Ya. Jadi kalau gitu input pada gerbang N yang sebelah kanan ini maka adalah, saya sebut dengan outputnya dengan key, adalah AB NAND, ya, atau NAND AB, kemudian NOR AB, kemudian C. Nah, ini adalah persamaan dari gerbang logika rangkaian ini. Contoh berikutnya, oh ya, ini adalah tabel kebenaran dari rangkaian gerbang logika berikut ini. Ya, kita bisa mencobanya. Kalau kita perhatikan di sini hanya menghasilkan output 1 apabila C-nya 1 atau C-nya nyala, kemudian A-nya 0 atau open, ya, kemudian B-nya juga open, ya. Jadi 1, 0, 0, baru ada outputnya, nilainya 1. Nah, kita bisa cobakan di sini. Jika A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya adalah 1. Ya,
Jika A-nya 0, B-nya 0, karena ini not OR, maka outputnya adalah 1. Nah, apabila outputnya ini 1, output yang atas juga 1, dengan C-nya nilainya 1, maka hasilnya adalah 1. Jadi dengan demikian jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, maka outputnya 1. Ya, itulah jika kita cobakan kombinasi dari input-input yang ada. Ya, hanya menghasilkan nilai 1 apabila C-nya 1, B-nya 0, A-nya 0. Selanjutnya contoh berikutnya adalah rangkaian gerbang logika berikut ini. Ada input Y, input X, input Z, input U. Untuk gerbang yang atas adalah inputnya X dan Y. Kemudian gerbang yang kedua yang di bawahnya adalah U dengan X. Gerbang yang ketiga di bawahnya adalah U dengan Y. Sedangkan ini semua menjadi input dari sebuah gerbang OR. Ya, sehingga bentuknya adalah dalam penjumlahan. Kalau dituliskan menjadi XY plus UX plus UY. Nah, berikut di bawahnya ini adalah tabel kebenaran yang bisa kita uji cobakan di rangkaian ini. Ya, rangkaian ini hanya menghasilkan 1 atau menyala apabila U-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1. Kemudian U-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0, maka akan hasil outputnya adalah 1. Nah, yang terakhir itu jika semuanya satu atau on, maka outputnya akan on juga. Nah, itulah bentuk rangkaian sederhana dari gerbang logika. Nah, itulah kurang lebih tentang sistem digital pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dapat dipahami dengan baik. Barangkali ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin bisa diberikan koreksi-koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.